Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini atau pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana mengetahui kualitas dari triangulasi udara digital otomatis yang sudah kita lakukan. Jadi triangulasi udara itu adalah bagian proses dari fotogrametri konvensional dengan menggunakan kamera metrik. Oke. Jadi di sini saya akan membahas tentang kontrol kualitas triangulasi udara digital otomatis. Nah, jadi di kontrol kualitas triangulasi udara itu ada dua. Ya, sebagai informasi kita menggunakan aplikasi yang disebut sebagai application master. Oke, jadi di application master ini ada dua hal yang bisa kita lihat sebagai parameter untuk digunakan sebagai kontrol kualitas. Yang pertama adalah tentang statistik type point. Yang kedua yaitu adalah statistik titik kontrol dan titik cek. Maksudnya titik kontrol dan titik cek adalah GCP dan ICP-nya, seperti itu. Oke, nah ini akan saya perlihatkan di aplikasinya langsung ya. Nah, jadi di sini sebelum saya perlihatkan, saya akan memberitahu bahwa beberapa parameter yang harus dicek itu seperti standar deviasi dan nilai residual. Nah, jadi di sini di menu View Statistic of Adjustment, nah di situ ada Photo Observation. Nah, di situ kita bisa melihat kualitas tie point atau titik ikat yang sudah kita hasilkan dari proses triangulasi udara digital ini. Jadi tie point ini ada dua jenis ya. Yang pasti ada otomatis dan yang kedua ada tie point manual. Karena kan ada di beberapa tempat yang memang sulit diidentifikasi secara otomatis, nah itu kita harus lakukan secara manual. Jadi kan kadang-kadang ada di suatu wilayah yang tie point-nya itu kurang banyak. Nah, itu harus kita tambahkan secara manual. Nah, jadi di sini angkanya, jadi untuk residual X dan residual Y itu maksimal setiap tie point otomatis itu kurang dari 2,5 kali ukuran pixel. Nah, dari data yang saya gunakan, ukuran pixel itu bisa dilihat dari hasil kalibrasi kamera. Nah, seperti yang ada di saya tunjukkan ini. Nah, di sini di hasil kalibrasi kamera, di sini menggunakan kamera Leica RCD 30. Nah, di situ disebutkan bahwa pixel size ini adalah 0,006 mm atau setara dengan 6 mikron ya. Setara dengan 6 mikron. Nah, jadi ini di mana kita bisa melihat ukuran pixel ya, ada di hasil atau sertifikat hasil kalibrasi kamera metrik. Oke, nah jadi kita lihat bahwa residual X dan Y ini harus kurang dari 2,5 dikalikan ukuran pixel. Nah, ukuran pixelnya tadi adalah 6 mikron. 2,5 kali 6 mikron itu adalah 15 mikron. Nah, jadi residual X dan Y ini harus di bawah 15 mikron untuk yang otomatis. Nah, lalu untuk yang manual, tie point manual itu harus di bawah atau sama dengan 20 mikron. Nah, lalu RMS-nya atau standar deviasi X dan Y, pengukuran tie point dari titik kontrol
harus kurang dari 1 kali ukuran piksel, berarti harus kurang dari 6 mikron. Nah, jadi ini X dan Y yang ada di bawah ini harus kurang dari 6 mikron. Nah, lalu itu tadi untuk statistik type point, lalu untuk statistik titik kontrol GCP dan ICP. Nah, itu untuk standar deviasi X, Y, Z. Titik kontrol dan titik cek itu kurang dari 0,45 meter. Lalu untuk residual X, Y, Z maksimal setiap titik kontrol dan titik cek itu kurang dari 0,75 meter. Oke, nah lalu akan saya tunjukkan pengecekan type point secara manual. Jadi pengecekan type point ini berhubungan dengan stabilitas blok ya. Jadi blok yang stabil akan menghasilkan ortofoto yang lebih baik. Nah, untuk menciptakan stabilitas blok yang baik, kita harus memiliki distribusi type point yang merata di seluruh area. Nah, jadi ini merupakan gambar yang menunjukkan bahwa untuk gambar lingkaran yang sudah full hijau seperti ini berarti menunjukkan bahwa distribusi type point-nya sudah bagus. Tapi kalau ada sedikit warna merah seperti ini, nah berarti ini di bagian ini type point-nya ini kurang atau bahkan nggak ada. Ini kan kelihatan ini ada nggak ada titik-titiknya di bagian yang berwarna merah sedikit ini. Oke, nah lalu untuk yang warnanya merah full ini, merah full satu lingkaran merah ini berarti jumlah type point cukup banyak. Nah, berarti kalau merah ini kemungkinan type point-nya kurang dan kalaupun ada ini banyak kesalahannya. Nah, jika type point di sekitar ikatan foto kurang, maka tambahkan titik ikat secara manual untuk melengkapi join line yang belum mengikat di foto-foto yang bertampalan dan pastikan bahwa marking berada pada objek sama di semua foto. Oke, nah terus, nah ini cara editing type point. Nah, setelah kita editing type point, jadi dari warna-warna merah, bulatan-bulatan ini semuanya harus hijau. Kalau masih ada merah di sebagian lingkaran atau bahkan di seluruhnya, nah kita harus editing type point terlebih dahulu, lalu kita proses bundle adjustment lagi. Sehingga nilai statistik yang kita harapkan di type point dan statistik GCP dan ICP kalau sudah terpenuhi, nah itu sudah cukup, tidak perlu diulang kembali. Nah, tapi kalau di sini lakukan analisis terhadap hasil bundle adjustment yang baru, utamakan pengecekan titik kontrol utama, titik cek, dan type point dengan residu tinggi. Nah, jadi kalau residunya masih tinggi, nilai residualnya masih tinggi, lalu ulangi langkah 3 sampai ulangi langkah tadi editing type point sampai ini pengolahan adjustment tadi. Oke, selanjutnya akan saya praktekkan secara langsung. Nah, kita buka application master ya. Ini di titik 7.1. Oke, kita buka. Kita pilih salah satu ini misalnya. Kan. Dan saya cari dulu.
Oke, untuk melihat hasil statistik dari type point dan statistik GCP ICP, kita bisa masuk ke menu Match AT Aerial Frame Triangulation. Bentar. Ini. Nah, ini. Oke, nah kita bisa masuk ke menu Match AT Aerial Frame Triangulation. Nah, di sini kita pilih View Statistik. Nah, di sini kita akan melihat hasil statistik dari type point. Nah, di sini kita lihat kan tadi maksimal nilai type point itu di bawah 15 mikron X dan Y-nya. Nah, ini kan yang tertinggi cuma 9,2. Nah, jadi secara statistik hasil pengolahan ini itu sudah sesuai di bagian type point-nya, sesuai dengan parameter kontrol kualitas. Nah, lalu kita cek di bagian GCP dan ICP. Nah, jadi kebetulan di dalam proses ini saya tidak mendefinisikan ICP-nya, jadi di sini hanya ada GCP. HV ini merupakan horizontal vertikal. Horizontal vertikal. Maksudnya terdapat koordinat horizontal maupun vertikal X, Y, dan Z seperti itu. Jadi dari residual ini tadi harus di bawah residual di bawah 0,75 meter. Standar deviasi di bawah 0,45 meter. Dari residual X, Y, dan Z, nah ini semuanya di 0,75 meter. Nah, kecuali ada di Z-nya ini, Z yang 506. Nah, nanti coba kita perbaiki yang 506 ini agar Z-nya di bawah 0,75. Nah, lalu secara standar deviasi untuk kontrol point harus di bawah 0,45. Nah, di sini juga di bagian Z ini masih di atas 0,45. Ini akan coba saya perbaiki agar sesuai parameter kontrol kualitas yang sudah disyaratkan. Nah, jadi karena ini cuma menggunakan 50 foto saja, nah, jadi kemungkinan type point ini memiliki residual di atas nilai 2,5 ukuran pixel itu lebih sedikit gitu, karena ya hanya jumlah fotonya hanya sedikit juga, hanya 50 foto. Nah, tapi nanti masalah akan muncul ketika kita menggunakan foto yang akan lebih banyak gitu, dan sudah pasti kalau kita mensurvei suatu wilayah itu sudah pasti fotonya akan berjumlah ribuan gitu. Nah, ketika fotonya berjumlah ribuan sudah pasti residual ini akan ada di atas, akan ada type point yang nilai residualnya di atas 2,5 ukuran pixel. Nah, itu jadi kita harus mencatat nih. Nah, di sini ada point ID. Nah, point ID yang besar ini kita catat, lalu kita editing type point tadi di menu measurement. Nah, coba kita akan masuk ke menu measurement untuk membenarkan ini point ID GCP 506. Oke, untuk editing type point maupun GCP kita masuk ke multi photo measurement.
Oke, di multiphoto measurement, nah di sini sebenarnya ada beberapa ya. Jadi di sini di menu prediction, nah ini tuh sebenarnya kalau warnanya belum hijau, nah itu ada kesalahan typoin. Misalnya nih, typoin yang kedua ini saya klik pasti ada kesalahan. Nah kan, nah, ini pasti ada kesalahan. Nah tapi di dalam statistik tadi masih dalam toleransi gitu. Nah, jadi untuk typoin yang 90003 ini coba kita benarkan dengan memilih menu measure ini. Nah, kita benarkan di tempat yang lebih mudah untuk diidentifikasi. Nanti mencari, nah itu dia nih, ini sebenarnya objek yang sama itu ini. Foto yang terakhir tapi tampaknya nggak ada. Ada juga nih mas. Nah misalnya kita pindah di sini ini ya. Oke, dia langsung hilang dan mungkin berubah warna hijau. Nanti ketika kita post processing lagi, adjustment only tadi, nah nanti nilai residualnya akan berubah lebih kecil. Oke, kita coba yang 506. Nah, coba kita measure kembali. Oke, setelah itu kita simpan, kita save. Setelah kita simpan, kita keluar dari menu photo measurement ini, kita kembali ke menu Match AT Aerial Frame Triangulation, terus kita pilih Post Processing Adjustment Only, lalu kita run kembali. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kita ingin melihat apakah residual ketinggian atau elevasi Z pada titik 506 akan berubah menjadi lebih baik atau bahkan malah lebih buruk. Oke, ini reportnya. Nah, report ini bisa kita lihat di paling bawah ini. Oke, kita langsung lihat di view statistik. Kita lihat di tadi misal yang 3009 ini. Nah, ini kan tadi kan 9003. Nah, tadi kan ini. Nah, dia akan lebih kecil lagi. Nah, dan ini
statusnya akan berubah menjadi manual. Nah, terus yang check observation tadi kan 506. Nah, ternyata ini belum berubah ya. Kayaknya tadi juga 1,255. Oke, berarti ini harus di adjustment ulang. Nah, ini harus di adjustment ulang. Coba kita adjustment ulang. Lalu kita lihat Z tadi ya. Oke, coba kita tunggu beberapa saat. Masih proses. Oke, kita stop dulu videonya, nanti kita ya perlu di perform LSM matching. Wow, sini ada pesan-pesannya gitu. Seperti content block adjustment. Oke, masih kita tunggu. Oke, nah ini sudah selesai ya. Sigma notnya adalah 2,6 mikron. Oke, lalu kita coba cek statistiknya lagi. Nah, berikut adalah hasil dari adjustment ulang dari
tie point dan statistik tie point dan statistik GCP ICP yang sudah kita perbaiki. Nah, tadi di titik GCP 0506 ini memiliki nilai 1,255. Jadi di sini sudah turun ya menjadi 0,774. Nah, walaupun masih berada di sedikit di atas parameter yang ditentukan. Jadi parameternya itu harus di bawah 0,75 meter. Nah, ini masih di atas sedikit. Terus untuk standar deviasinya itu harus ada di bawah 0,475. Nah, ini ada di 0,478. Ini lumayan lah sudah turun. Nah, begitulah caranya untuk melihat kontrol kualitas maupun meningkatkan kualitas dari tie point maupun titik kontrol maupun ICP yang kita gunakan. Oke.